Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandira Safirgiawan dengan NIM 25040121023. Saya merupakan mahasiswa dari kelas IF 202 Prodi PJJ Informatika Universitas Seluruh Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas 1 kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Ira Diana Solihati, SSI MKOM. Yang pertama itu adalah pengertian dari turunan. Turunan adalah proses untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dalam matematika, turunan digunakan untuk menentukan kemiringan garis singgung, kecepatan perubahan, nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Notasi turunan ya, sebagai berikut. F1 dalam kurung X sama dengan dy per dx. Keterangan fx sama dengan fungsi, F1x sama dengan turunan pertama, dy per dx sama dengan perubahan y terhadap x. Yang pertama adalah turunan rumus dasar. Turunan rumus dasar adalah aturan-aturan dasar dalam diferensial yang digunakan untuk mencari turunan suatu fungsi. Aturan ini menjadi dasar sebelum mempelajari turunan hasil kali, hasil bagi, fungsi trigonometri, dan aturan turunan lainnya. Turunan rumus dasar dilakukan dengan menurunkan setiap suku secara terpisah menggunakan aturan dasar. Yang pertama, konstanta turunannya 0, yang kedua pangkat dikalikan dengan koefisien, yang ketiga pangkat dikurangi 1, yang keempat hasil turunan setiap suku kemudian dijumlahkan atau dikurangkan sesuai dengan tanda pada fungsi semula. Aturan ini merupakan dasar yang harus dikuasai sebelum mempelajari turunan hasil kali, hasil bagi, fungsi trigonometri, fungsi inverse, fungsi implisit, dan aplikasi turunan. Rumus-rumus dasar dari turunan rumus dasar seperti ini. Contoh soal dari turunan rumus dasar, misalnya tentukan turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 7x ditambah dengan 8. Langkah pertama itu kita turunkan setiap suku secara terpisah. 4x pangkat 3, gunakan rumus nx pangkat n-1 sama dengan 4 dikalikan 3 dikalikan x pangkat 2 sama dengan 12x pangkat 2. Lalu turunkan lagi 5x pangkat 2 sama dengan 5 dikalikan 2 dikalikan x sama dengan 10x. Lalu turunkan lagi min 7x sama dengan min 7. Lalu kita cari konstantanya 8 sama dengan 0. Jadi jawaban turunan rumus dasar yaitu F1x sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 7. Kita masuk ke turunan hasil kali. Adalah aturan yang digunakan untuk mencari turunan dari dua fungsi atau lebih yang saling dikalikan. Pada turunan hasil kali, tidak boleh langsung menurunkan masing-masing fungsi kemudian mengalikannya, melainkan harus menggunakan aturan hasil kali. Turunan hasil kali digunakan ketika suatu fungsi terdiri dari dua fungsi yang dikalikan. Penyelesaiannya akan mengikuti aturan seperti berikut. UV1 sama dengan U1V ditambah UV1 pangkat 1. Urutan pengerjaannya, yang pertama tentukan fungsi pertama atau U dan fungsi kedua atau V. Cari turunan masing-masing fungsi U pangkat 1 dan U pangkat 1 dan V pangkat 1, lalu kita substitusikan ke rumus U1V ditambah UV1. Sederhanakan perkalian dan gabungkan suku yang sejenis. Contohnya, jika terdapat dua fungsi Y sama dengan U dikalikan X dikali Vx, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan U1V ditambahkan UV1 lalu keterangannya, U merupakan fungsi pertama, V merupakan fungsi kedua, U1 merupakan turunan fungsi pertama, V1 merupakan turunan fungsi dari kedua. Contohnya, misalkan ada Y sama dengan X pangkat 2 dalam kurung X plus 1. Misalkan U sama dengan X pangkat 2 dan V sama dengan X plus 1. Maka turunannya U1 sama dengan 2X, V1 sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke rumus Y1 sama dengan 2X dikalikan dalam kurung X plus 1 ditambahkan X pangkat 2 dalam kurung 1. Lalu kita hitung 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah x pangkat 2.
Ini ya, sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x. Jadi turunan hasil kalinya yaitu dari y sama dengan x kuadrat dalam kurung x plus 1, yaitu 3x pangkat 2 plus 2x. Lalu kita masuk ke turunan hasil bagi. Turunan hasil bagi adalah aturan diferensial yang digunakan untuk mencari turunan dari suatu fungsi yang berbentuk pembagian pecahan antara dua fungsi. Aturan ini digunakan apabila pembilang dan penyebut sama-sama merupakan fungsi yang mengandung variabel. Misalnya suatu fungsi dinyatakan sebagai y sama dengan ux per vx. Dengan keterangan ux sama dengan fungsi pembilang dan vx merupakan fungsi dari penyebut. Untuk menentukan turunannya tidak dapat dilakukan dengan menurunkan pembilang dan penyebut secara terpisah, tetapi harus menggunakan aturan hasil bagi atau quotient rule. Aturan tersebut menyatakan bahwa turunan fungsi hasil bagi diperoleh dengan mengalihkan turunan pembilang dengan penyebut. Kemudian dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut, lalu hasilnya dibagi dengan kuadrat penyebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu y sama dengan x pangkat 2 plus 1 per x. Misalkan u sama dengan x kuadrat plus 1, maka v-nya sama dengan x. Maka turunannya u1 sama dengan 2x, v1 sama dengan 1. Lalu kita substitusikan, y1 sama dengan 2x dikalikan x min dalam kurung x pangkat 2 plus 1 per x kuadrat. Mari kita hitung sama dengan x kuadrat min 1 per x kuadrat. Lalu kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, adalah aturan diferensial yang digunakan untuk menentukan turunan dari fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kontangen. Fungsi trigonometri banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika teknik, dan ilmu komputer, terutama untuk menganalisis gelombang, getaran, gerak melingkar, dan perubahan periodik. Dengan menggunakan aturan turunan, kita dapat mengetahui laju perubahan dari fungsi-fungsi tersebut terhadap variabelnya. Beberapa rumus dasar turunan fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Beberapa ada 6 ya. Dalam penyelesaiannya, setiap fungsi trigonometri diturunkan sesuai dengan rumus yang berlaku. Kemudian hasilnya disederhanakan jika diperlukan. Contohnya, y sama dengan 2 sin x ditambah 5 cos x. Lalu kita turunkan, 2 sin x1 sama dengan 2 cos x. Lalu 5 cos x pangkat 1 sama dengan min 5 sin x. Y pangkat 1 sama dengan 2 cos x dikurang 5 sin x. Ini turunannya ini ya. Kita menggunakan rumus yang ini. Lalu kita masuk ke turunan fungsi inverse, adalah aturan diferensial yang digunakan untuk menentukan turunan dari suatu fungsi yang merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi lain. Fungsi inverse diperoleh dengan menukar variabel bebas dan variabel terikat, sehingga jika suatu fungsi dinyatakan sebagai y sama dengan fx, maka fungsi inverse-nya ditulis sebagai x sama dengan f pangkat min 1 dikalikan y, atau y sama dengan f pangkat min 1 dikalikan x. Turunan fungsi inverse digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi inverse terhadap variabelnya. Aturan ini banyak diterapkan pada fungsi logaritma dan fungsi inverse trigonometri seperti ln x, arcsin x, dan arctan x. Turunan fungsi inverse digunakan untuk fungsi seperti logaritma dan inverse trigonometri dengan rumus d per dx dikalikan ln x sama dengan 1 per x. Contohnya, y sama dengan ln x, turunannya langsung menggunakan rumus y turunan sama dengan 1 per x. Kita masuk ke turunan fungsi implisit, adalah metode diferensial yang digunakan untuk mencari turunan suatu fungsi yang variabel x dan y masih berada dalam satu persamaan sehingga y belum dinyatakan secara langsung sebagai fungsi dari x. Pada metode ini, kedua ruas persamaan diturunkan terhadap variabel x. Ketika menurunkan suku yang mengandung y, digunakanlah aturan rantai atau chain rule sehingga muncul bentuk dy per dx.
Turunan implisit banyak digunakan untuk menentukan gradien kurva yang tidak dapat dituliskan secara eksplisit seperti persamaan lingkaran, elips, dan kurva lainnya. Contoh dari turunan fungsi implisit, X pangkat 2 ditambahkan Y pangkat 2 sama dengan 25. Nah, lalu kita turunkan kedua ruas, 2X plus 2Y dikalikan DY per DX sama dengan 0. Lalu kita pindahkan 2Y dy per dx sama dengan min 2x. Kita pindahkan di sini. Bagi kedua ruas dengan 2y, dy per dx sama dengan min xy, min x per y. Lalu kita masuk ke turunan kedua dan seterusnya. Adalah turunan dari turunan pertama, sehingga turunan ketiga, keempat, dan seterusnya diperoleh dengan menurunkan hasil turunan sebelumnya secara berulang. Notasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Turunan kedua sering digunakan untuk mengetahui cekung atau cembungnya suatu kurva, serta menentukan apakah suatu titik merupakan nilai maksimum atau minimum. Turunan tingkat yang lebih tinggi juga banyak dimanfaatkan dalam analisis matematika, fisika, dan teknik. Contoh dari turunan kedua dan seterusnya, fx sama dengan x pangkat 4. Maka turunan pertamanya adalah f1 dikalikan x sama dengan f4x pangkat 3. Lalu turunan keduanya f2x sama dengan 12x pangkat 2. Turunan ketiganya f3x sama dengan 24x. Turunan keempatnya f pangkat 4 dikalikan x sama dengan 24. Kita masuk ke aplikasi turunan adalah penerapan konsep turunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata di bidang matematika, sains, teknik, ekonomi, dan ilmu lainnya. Melalui turunan dapat diketahui bagaimana suatu besaran berubah terhadap waktu atau variabel tertentu. Beberapa penerapan turunan antara lain yaitu yang pertama, menentukan gradien atau kemiringan garis singgung suatu kurva. Yang kedua, menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda dalam fisika. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum pada masalah optimasi. Yang keempat, menganalisis laju pertumbuhan atau penurunan suatu fungsi. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan dalam ekonomi, seperti menentukan biaya minimum atau keuntungan maksimum. Dengan demikian, turunan tidak hanya dipelajari sebagai konsep matematika, tetapi juga menjadi alat penting dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan nyata. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 3, maka turunan pertamanya adalah f1x sama dengan 2x min 4. Lalu kita cari titik stasionernya, 2x min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Lalu kita substitusikan, F2 sama dengan 4 dikurangi 8 ditambahkan dengan 3 sama dengan min 1. Karena F2X sama dengan 2, yaitu lebih besar dari 0, maka diperoleh nilai minimum adalah min 1 pada X dan sama dengan 2. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi. Yang kedua, aturan turunan terdiri dari rumus dasar, hasil kali, hasil bagi, fungsi trigonometri, fungsi inverse, fungsi implisit, dan turunan tingkat lanjut. Turunan memiliki banyak aplikasi dalam matematika, fisika, ekonomi, dan teknik, terutama untuk menentukan gradien, kecepatan, serta nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Terima kasih atas sudah menonton, atau terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.